aplikasi genetika dalam pembuatan vaksin. Jadi mahasiswa nanti paham sekali apa itu vaksin, bagaimana pembuatannya, apa unggulan-unggulannya, apa kelemahan-kelemahannya ya. Mungkin kan nggak, misalkan kita punya tanaman sayuran atau tanaman yang ada di Indonesia kemudian dikembangkan untuk edible vaksin. Baik, sebagai pendahuluan saya ingin menjelaskan sedikit tentang vaksin. Mungkin teman yang basicnya pertanian masih agak bingung, apa itu Pak vaksin Pak? Ya, apa itu vaksin? Untuk apa sih pentingnya dan seterusnya? Jadi kalau sebagai pendahuluan kita jelaskan sedikit bahwa vaksin itu sebenarnya adalah sesuatu sediaan, jadi sesuatu yang memang kita siapkan, sifatnya biologis karena memang sumbernya dari makhluk hidup gitu ya. Meskipun kalau virus kadang orang tidak memasukkannya sebagai makhluk hidup ya. Kalau di luar inang kan atau di luar tubuh orang atau hewan itu kan dia tidak hidup ya. Baik, jadi dia sediaan biologis yang mampu kemudian memberikan suatu respon kekebalan yang aktif ya, yang tujuannya untuk mencegah penularan penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit endemik ya. Jadi mulai penyakit karena virus polio, misalkan ya virus polio yang kemudian menyebabkan kelumpuhan ya pada anak-anak. Ada juga kemudian virus hepatitis B yang kemudian ketika dia mengenai hepatitis B, hati menjadi keras, ya bukan hatinya keras, tapi hati yang betul-betul secara fisik keras. Jadi karena memang virus hepatitis B itu merusak hati, sehingga hati kemudian menjadi seperti parut-parutan. Kalau hatinya rusak, maka kemudian hati itu sangat penting karena dia berperan sebagai detox, pengurai atau penghilang racun pada berbagai macam bahan makanan yang kita konsumsi. Nah, itu juga ada juga kemudian terhadap campak dan seterusnya. Banyak sekali ya penyakit-penyakit menular termasuk sekarang COVID ya. COVID-19 itu termasuk penyakit menular dan orang berjuang untuk kemudian menemukan vaksin yang efektif. Jadi kalau kita perhatikan banyak perusahaan-perusahaan yang berkompetisi untuk mendapatkan vaksin dan menjualnya. Karena memang isu vaksin ini betul-betul isu yang kemudian menjadi potensi kalau bisa mengembangkan, itu tandanya punya peluang untuk mendapatkan uang yang banyak ya. Karena memang vaksin itu kan bisa dijual dan mendapatkan keuntungan. Baik, vaksin umumnya mengandung agen yang menyerupai mikroba, bisa bakteri ataupun bisa juga virus gitu ya, yang menyebabkan suatu penyakit tertentu ya. Dia bisa dibuat dari virus atau bakteri atau mikroba yang dilemahkan atau yang dimatikan, atau yang dimanfaatkan hanya toksinnya saja, atau salah satu bagian dari virus atau mikroba tersebut yang kemudian dibuat vaksin. Sebagai contoh virus hepatitis B yang dikembangkan atau kemudian bisa diterapkan dari program vaksinasi anak-anak gitu ya, itu terbuat dari bagian permukaan virus hepatitis B atau HVB ya, itu yang disebut dengan HBsAg. Ini sudah sering terkenal lah gitu ya, HBsAg yang dijadikan vaksin. Kalau lihat gambar sebelah kanan, ini adalah struktur virus. Ya, struktur virus itu ada bagian gennya atau bagian material genetiknya. Umumnya kalau virus ada yang RNA ya, umumnya RNA, ada juga yang DNA. Nah, virus RNA contohnya hepatitis B, terus kemudian juga COVID ya 19 itu kan virusnya RNA. Nah, kemudian ada bagian intinya itu diselubungi oleh bagian
yang pertama dan ada bagian yang kedua. Bagian kedua disebut dengan kapsul atau selubung luar ini. Nah, selubung luar ini punya bagian-bagian yang ketika dia berinteraksi dengan tubuh inangnya, misalkan manusia gitu, maka kemudian dia akan menempel pada bagian luar dari sel tubuh inangnya. Nah, interaksi inilah yang kemudian orang manfaatkan. Ini kan ada bagian-bagian ini ada penyusunnya banyak, termasuk ada salah satunya protein. Protein pada permukaan selubung virus ini yang kemudian berinteraksi pertama kali dengan sel inang, maka kemudian orang manfaatkan untuk membuat vaksin. Bagaimana Pak kok bisa itu terjadi? Karena protein, maka protein itu kan disandi atau pasti dia diekspresikan oleh suatu gen tertentu. Nah, kita tinggal cari saja gen di virus itu yang kemudian menghasilkan protein permukaan itu. Misalkan di sini adalah HBsAg yang hepatitis B ya. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi kita cari gennya, kita ketahui perannya, misalkan dia akan mengekspresikan atau menghasilkan protein permukaan virus misalkan. Nah, itu akan berinteraksi ketika dia virus itu nempel pada sel inang, maka kemudian bagian gennya itu yang kemudian kita ambil, kita isolasi, dan lalu kita bisa manfaatkan itu sebagai bagian dari pengembangan vaksin. Tahun 2004 saya pernah bekerja sama bukan bekerja sama, saya pernah ikut, jadi pada saat itu saya kuliahnya di program studi biokimia. Jadi saya penelitiannya di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang sekarang sedang mengembangkan virus COVID-19 bersama dengan Bio Farma. Kemudian tahun 2004 saya diberikan tugas untuk membuat kandidat vaksin dari bagian HBsAg dari virus hepatitis B yang ada di Indonesia. Nah, jadi virus hepatitis B kemudian bagian DNA-nya diambil, lalu ini kemudian di gennya yang mengkode HBsAg ini kemudian disisipkan pada vektor. Vektor tahu ya, vektornya umumnya plasmid gitu misalkan ya. Nah, itu bagian dari teknologi DNA rekombinan atau bioteknologi modern ya, basicnya. Lalu kemudian itu di kalau secara awal tahapannya sebelum ke tanaman biasanya orang ke mikroba terlebih dahulu. Yang sebagai model umumnya mikroba adalah Escherichia coli ya, E. coli. Ya, E. coli ini makhluk hidup yang punya keunggulan. Ya, sebenarnya setiap pagi kalau kita buang air besar ini dibuang ya. Nah, ini bagian dari kotoran kita, tapi sebenarnya kalau kemudian kita manipulasi segala macam, itu bisa digunakan untuk pengembangan vaksin. Nah, saat itu saya kemudian mengambil E. coli itu kemudian menjadikan dia untuk memproduksi protein HBsAg. Berhasil. Kemudian kita tingkatkan ke sel eukariot. Ya, sel eukariot kalau kalau E. coli kan prokariot. Nah, kemudian kita tingkatkan eukariot yaitu penggunaan Hamir Saccharomyces cerevisiae, eukariot yang sel tunggal. Kemudian di situ berusaha untuk diekspresikan proteinnya, tetapi gagal, ya belum berhasil. Jadi sudah bisa dimasukkan ke dalam sel dari Saccharomyces cerevisiae, tapi kemudian ketika dirangsang untuk menghasilkan protein HBsAg, dia tidak bisa dihasilkan, belum muncul ya. Mungkin kondisinya belum optimum. Tapi karena penelitian saya saat itu sudah 1,5 tahun, jadi sudah harus diselesaikan. Jadi teman-teman di sini, ini angkatan berapa ya? Saya nggak begitu paham ya. Kalau kemudian mau penelitian, jangan sekali-sekali kemudian ya menganggap bahwa penelitian ini, Pak, pokoknya saya maunya penelitian yang cepat gitu ya.
Tidak harus, kalau kita passion-nya tertentu, tertarik ke bidang tertentu, dalami itu. Dalami itu, pelajari itu, alat-alatnya kita expert, itu yang akan luar biasa. Daripada kita penelitian 2 bulan, 1-2 bulan, tapi kita tidak dapat apa-apa, hanya seperti orang mengerjakan perintah seperti robot, jangan seperti itu ya. Tapi saya yakin di sini hebat-hebat ya mahasiswa yang mengambil pengantar rekayasa genetik ini ya. Jadi meskipun penelitian kita nanti bisa sampai 1 tahun atau lebih mungkin, ya kalau kita menikmati tidak ada masalah ya. Seperti saya ini menikmati 1,5 tahun, ternyata mengasihkan ya bekerja meskipun ujung-ujungnya tidak berhasil. Karena S1 itu sebenarnya penelitian itu tidak harus berhasil, tapi yang penting dia kerjakan dengan metode yang pas, yang tepat, sesuai dengan standar. Kalau belum berhasil berarti tinggal dibahas. Oke, itu hanya intermezzo ya. Jadi sekali lagi, bagian luar dari virus bisa digunakan untuk vaksin. Nah, ini beberapa gambar yang sebelah kanan ini adalah beberapa contoh vaksin yang sudah dikembangkan orang. Ini sebenarnya contoh-contoh yang klasik ya, kalau yang modern ada lagi. Nah, tapi paling tidak kita hanya ingin tahu bahwa ternyata vaksin bisa dibuat dari virus yang dinonaktifkan, ya, dimatikan secara total. Ada juga virus yang dilemahkan. Ya, yang kedua ini virus yang dilemahkan. Ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan. Ada yang kita ambil hanya protein subunitnya, seperti tadi HBsAg. Protein subunit nih, gambarnya seperti ini. Nah, ini nih. Nah, ini virus, misalkan contoh adalah virus yang menyerang manusia ya, misalkan COVID. Nah, di sini adalah bagian protein permukaan. Nah, subunit protein ini yang kemudian kita bisa gunakan untuk vaksin. Jadi ini contohnya nih, yang bagian permukaan. Ini yang akan berinteraksi dengan sel tubuh ya saat kemudian virus masuk ke dalam tubuh. Nah, ini menjadi kandidat vaksin. Jadi sekali lagi vaksin itu bisa dibuat dari berbagai bagian, bisa dari bahkan untuk untuk vaksin COVID yang sekarang beredar itu ada yang dari virus COVID sendiri yang dilemahkan atau dimatikan seperti produsennya Sinovac dan Sinopharm. Ada juga yang dikembangkan lembaga biologi molekuler Eijkman dan Bio Farma, ini subunit protein rekombinan. Nah, ini tahun 2004 mereka sudah, saya ikut juga bagian dari tim mereka saat itu sudah mempelajari itu, dan saya yakin sekarang sudah mampu mereka, alatnya canggih-canggih. Jadi mudah-mudahan dalam waktu sebentar, katanya 2022 vaksinnya ini akan bisa dicoba. Oke, baik. Nah, vaksin sendiri yang kemudian kita gunakan itu fungsinya sebenarnya adalah untuk menimbulkan respon kekebalan ya. Jadi tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Jadi kalau teman-teman ini ada gambar ya, nah ini misalkan ada sumber patogen yang masuk ke dalam tubuh. Ini bisa berlaku kepada tanaman juga ya. Jadi ketika ada penyakit atau patogen yang masuk, ini tanaman akan merespon. Kalau pada manusia ini dia meresponnya dengan pembentukan antibodi. Jadi ketika Anda adikan yang masuk, kemudian antibodi yang sudah tersedia sudah mengenali, maka kemudian langsung nempel dan dihilangkan, dihancurkan. Kemudian ada juga misalkan virus flu dan seterusnya. Sampai kemudian ternyata ada virus baru, misalkan taruhlah COVID-19. Maka antibodinya bingung. Lah, ini sih siapa gitu ya. Kita tidak punya rekamannya, memorinya kita tidak ada. Dalam tubuh tidak ada antibodi yang cocok. Maka pentingnya vaksin adalah bagaimana kemudian didesain mirip dengan virus itu atau bagian dari virus tersebut. Misalkan contoh ini, yang sebelah kanan ini adalah bagian protein permukaannya saja yang kita pakai. Ini tidak berbahaya karena kita hanya mengambil bagian protein permukaannya atau gennya saja. Gennya yang kemudian diekspresikan menjadi protein permukaan, lalu protein permukaannya disuntikkan ke manusia untuk vaksinasi misalkan. Maka kemudian antibodinya akan berinteraksi dengan bagian permukaan itu, maka kemudian dia akan merekam ketika
suatu saat ada virus yang sejenis itu masuk atau bagiannya mirip, maka dia sudah punya kekuatan bahwa saya sudah pernah nih mengenal kamu. Jadi saya sudah punya pasukan untuk bisa menghancurkan. Nah, itulah peran vaksin. Jadi vaksin ini sangat penting perannya, eh, dan saya harapkan mudah-mudahan kita bisa, khususnya untuk COVID-19 ini kita bisa eh, vaksin ya. Tapi kalau yang muda-muda sih sudah tidak perlu berharap banyak dengan vaksin ya, karena vaksin itu jumlahnya terbatas. Maka kemudian kenapa terbatas? Karena uangnya terbatas. Kalau negara uangnya banyak ya beli bisa banyak ya. Tapi karena uangnya terbatas, maka vaksin jumlahnya terbatas. Karena jumlahnya terbatas, yang diutamakan yang manula, yang punya penyakit tertentu, yang rentan gitu ya. Maka yang muda-muda itu sudah kuatkan saja sistem imun ya dengan makan yang banyak, istirahat cukup, olahraga dan seterusnya. Baik, itu hanya sekilas tentang vaksin. Jadi teman-teman nanti paham sebelum kita jelaskan edible vaksin, paham dulu vaksin itu apa dan untuk apa sih perannya. Nah, baru nanti kita masuk ke edible vaksin. Apa itu edible vaksin? Ya, edible vaksin itu suatu tanaman ya yang sudah mengalami modifikasi atau rekayasa secara genetiknya. Jadi genetiknya itu sih sudah mendapat sisipan, mendapat insersi atau mendapatkan masukan penyelipan dari gen lain, ya. Yang gennya itu kemudian akan digunakan untuk memproduksi protein yang bisa digunakan sebagai kandidat vaksin. Nah, harapannya nanti ketika tanaman itu tumbuh berkembang, nanti misalkan dia dipanen, buahnya atau sayurnya, maka kemudian itu bisa digunakan untuk vaksinasi. Jadi kalau misalkan kita makan pisang gitu ya, pisangnya sudah ada vaksinnya, kita kan tinggal makan pisang, lalu sudah otomatis tervaksinasi, kan gitu seperti itu. Nah itu edible vaksin. Nah dalam edible vaksin tanaman digunakan sebagai bioreaktor. Pekan lalu kita sudah bahas ini tentang bioreaktor, tapi untuk farmasi ya dan medis dan non medis itu secara umum tidak ke arah edible vaksin, tapi paling tidak obat-obatan untuk kepentingan farmasi itu bisa digunakan untuk tanaman bisa digunakan untuk itu, termasuk juga untuk misalkan diagnostik dan seterusnya. Nah, khusus untuk pekan ini kita hanya bahas tentang bagaimana tanaman dijadikan bioreaktor atau pabrik yang bisa digunakan untuk memproduksi vaksin. Ya, jadi tanamannya itu kemudian ketika dipanen bisa langsung digunakan untuk program vaksinasi. Jadi tidak perlu dipanaskan atau dimasak, ya, sehingga vaksinnya tidak rusak atau protein vaksinnya itu tidak rusak. Tanaman apa saja yang sudah dikembangkan orang atau paling tidak sedang penelitian orang untuk dikembangkan sebagai edible vaksin, Pak? Banyak, iya sangat banyak. Ada tembakau, kentang, pisang, tomat, kemudian ada padi, kedelai, alfalfa, wortel, kacang-kacangan, jagung, selada, gandum, dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang membuat kita itu mengembangkan edible vaksin? Latar belakangnya apa sih kok kayaknya penting banget gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah membaca tentang vaksin, program vaksinasi itu kalau yang pakai konvensional itu banyak problem ya. Yang pertama adalah keterbatasan produksi. Jadi produksinya itu tidak bisa kemudian besar-besaran dan kemudian bisa dipakai semua orang di seluruh kalangan, termasuk negara-negara berkembang dan negara-negara miskin atau dunia ketiga. Indonesia termasuk negara berkembang yang beruntung karena Indonesia punya Bio Farma ya, punya lembaga Eijkman yang punya kemampuan untuk vaksin, pembuatan vaksin, produksi vaksin. Tapi apakah di negara-negara Afrika, negara-negara miskin itu kemudian punya? Tidak. Ya, jadi produksinya terbatas. Karena misalkan dihasilkan di negara-negara tertentu, hanya negara-negara tertentu, maka ketika yang kena penyakit, misalkan penyakit Ebola aja ya, kena virus Ebola itu kan biasanya banyak kan di
Afrika gitu ya. Nah, itu kan perlu didatangkan vaksinnya dari negara mana yang produksi. Jadi tidak bisa langsung kemudian dihasilkan dalam jumlah banyak, lalu kemudian langsung disalurkan di tempat yang sama. Tidak bisa. Jadi makanya kemudian permasalahan vaksin konvensional, yaitu keterbatasan produksi, penyaluran atau distribusi, serta penanganannya ini menjadi sangat penting, krusial untuk diatasi. Salah satunya dengan teknologi edible vaksin, harapannya bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Nah, dalam edible vaksin, usaha penanganan yang kemudian punya permasalahan tertentu pada penerapan vaksin program vaksinasi tradisional atau konvensional seperti masih penggunaan jarum suntik, yang tentu jarum suntik ini menjadi ketakutan sendiri bagi anak-anak ya. Anak-anak itu kan kalau disuntik kan langsung nangis ya. Mungkin kita juga di sini kalau mau disuntik mikir-mikir ya. Nah itu. Maka kemudian dengan edible vaksin itu menjadi solusi. Jadi vaksinasi itu tidak menjadi program yang menakutkan lagi. Tinggal dikasih pisang gitu ya, pisang emas gitu ya barangkali ya. Nanti silakan dimakan gitu kan. Habis itu udah makan satu biji, jangan satu tundun ya, satu tandan ya, satu biji aja, satu buah, lalu kemudian berarti sudah tervaksinasi. Kan sangat simpel dan tidak perlu ada ketakutan ya akan jarum suntik. Kemudian edible vaksin itu bisa diproduksi tempat yang semua negara bisa ya, termasuk negara berkembang atau negara miskin sekalipun. Kenapa? Karena basicnya adalah tanaman. Jadi tanamannya bisa ditumbuhkan di daerah tersebut. Ya, tinggal tanamannya cocok apa tidak di daerah tersebut. Misalkan di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan misalkan udaranya seperti apa, lingkungannya seperti apa, tanaman apa yang cocok di sana, maka dikembangkanlah edible vaksin yang tanamannya bisa ditanam, dibudidayakan di sana. Kalau sudah itu kan mudah. Jadi tinggal menanam saja di sana, kemudian dibudidayakan, lalu kemudian dipanen. Nah, simpelnya kan seperti itu. Lalu tidak perlu kemudian vaksin dibawa dari negara-negara maju yang jauh tempatnya, sehingga butuh transportasi yang besar, biayanya mahal, dan seterusnya. Kemudian investasi alat dan teknologi yang mutakhir itu bisa diminimalisir karena kita dengan teknik budidaya yang sederhana pun itu kan bisa. Kalau misalkan edible vaksinnya misalkan pisang, ya budidaya pisang kan tidak terlalu sulit ya. Atau kemudian ya, misalkan selada, selada bisa dimanfaatkan sebagai edible vaksin. Maka kan mudah sekali nanam selada itu kan mudah. Daripada kita membangun pabrik, ya produksi vaksin konvensional yang tidak mudah, investasinya besar, alatnya mutakhir, SDM-nya, manusianya pun harus terlatih. Nah, jadi ini sangat menguntungkan bagi negara-negara miskin ya, negara-negara berkembang juga. Oke, selain itu, edible vaksin ini punya keunggulan yang dalam hal ini adalah dia tidak perlu kemudian dilakukan upaya penyimpanan di dalam ruangan pendingin ya. Kalau teman-teman perhatikan, misalkan contoh yang sekarang vaksin ya, vaksin dari Sinovac gitu. Kenapa mungkin alasannya saya mikirnya gini ya. Kenapa dengan efektivitas yang hanya 65%-an dibanding vaksin yang punyanya Moderna atau Pfizer ya, pemerintah milih Sinovac misalkan. Nah ternyata distribusinya yang menyulitkan untuk vaksin-vaksin model yang Moderna dan seterusnya. Kenapa? Karena harus disimpan di minus sampai minus berapa? 20 mungkin ya, minim minus 20 derajat Celcius. Pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian dari sini mengirim atau dari Jakarta mengirim ke Papua dengan perlu didinginkan di minus 20. Apakah di Papua ada freezer minus 20 atau lebih? Bagaimana di Sulawesi, bagaimana di Aceh, bagaimana kemudian di Kalimantan. Nah, kemudian mungkin pemerintah akhirnya menjatuhkan pilihan pada Sinovac karena memang vaksinnya hanya disimpan di kulkas, cukup di kulkas. Kulkas itu kan hanya 5 derajat mungkin ya. Nah itu orang semua rumah pasti memiliki kan kulkasnya, jadi mudah. Nah tetapi tentu vaksin konvensional yang masih disimpan di pendingin itu menjadi problem juga ya. Nah maka kemudian kalau menggunakan edible vaksin kita tidak perlu pakai itu, tidak perlu pakai pendingin sehingga
kemudian itu menjadi bagian keunggulan dari vaksin edible ya. Baik, bagaimana perkembangannya? Edible vaksin itu dikembangkan pertama kali tahun 98. 98 sudah pada lahir belum? Saya nggak tahu ya. Nah, itu pertama kali dibuat dari toksinnya atau protein racunnya bakteri Escherichia coli ya. Jadi toksinnya itu proteinnya kemudian dicari tahu bahan genetiknya apa, yang mengkodenya apa, yang menyandikannya apa ya. Lalu kemudian ya ketika sudah ketahuan urutan yang menyandikan toksin ini ya misalnya sudah ketahuan, maka kemudian kita sisipkan di dalam vektor, lalu vektor kemudian misalkan kita transformasikan di tanaman kentang. Transformasi bisa dilakukan misalkan secara langsung, misalkan dengan gene GAN atau kemudian dengan particle bombardment atau kemudian kalau tidak langsung misalkan dengan kalau belajar di bioteknologi kita baca namanya dengan Agrobacterium tumefaciens misalkan. Itu kan bisa tidak langsung dipindahkan ke tanaman. Setelah dipindahkan nanti dia dirangsang dihasilkan toksinnya. Lalu ternyata kentang transgenik yang dikonsumsi oleh orang dewasa itu ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada peningkatan kadar antibodi ya terhadap vaksin yang kemudian dimasukkan. Ternyata cukup untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada juga yang dikembangkan di Amerika Serikat, tomat transgenik yang mengandung bahan genetik dari virus Norwalk ya. Norwalk ini menjadi virus yang mematikan di sana karena dia menyebabkan diare yang berat, sehingga kemudian banyak orang yang terdampak meninggal ya. Nah, kemudian setelah diujikan pada tikus, kemudian ternyata dia menunjukkan respon kekebalan yang baik terhadap virus Norwalk ini ya, tikusnya. Juga ada contoh lain, misalkan hepatitis B yang dikembangkan, diproduksi di selada ataupun kentang, ada juga bagian glikoprotein virus, rabies, itu di bayam, dan banyak sekali sumber tanaman lain yang bisa digunakan. Ini contohnya. Pertama kali tahun 98 paling bawah, kemudian pengembangan selanjutnya adalah tahun 2014. Ini terakhir saya belum pernah melihat terbarunya lagi untuk pengembangan vaksin ini. Ini diambil dari Life Science Journal tahun 2020. Ada yang dikembangkan di alge, ada yang tembakau, jagung, kemudian wortel, padi, kemudian ada yang di mana lagi selada, ada kemudian alfalfa, pisang, cherry, dan seterusnya ya. Dan itu sudah banyak dikembangkan orang dan harapannya tentu suatu saat kita akan bisa mendapatkan edible vaksin ini yang siap. Untuk perkembangan saat ini masih dalam fase trial ya, fase klinis, uji klinis. Belum sampai kemudian vaksin ini dikomersialkan. Baik, apa saja karakter edible vaksin yang sangat ideal atau ideal? Yang pertama tentu ya efektif. Efektif apa Pak? Efektif yang menimbulkan respon imun tentu ya. Jadi ketika dimakan, yang makanan itu mengandung protein vaksin, maka kemudian dia bisa merangsang pembentukan antibodi sebagai respon terhadap vaksin yang dimasukkan. Kemudian terjangkau tentu karena umumnya penyakit-penyakit itu endeminya adalah negara-negara miskin seperti Afrika, kecuali COVID ya. Kalau COVID-19 ini luar biasa karena mungkin sudah bahkan di seluruh negara ada ya. Seluruh negara ada, bahkan di Amerika Serikat juga sangat tinggi ya. Jepang pula juga sangat tinggi. Jadi ini siapa tuh yang besok mau ke Jepang? Jadi nggak Irwandi atau siapa tuh ya? Nah, itu hati-hati ya. Karena di sana peningkatannya lagi tinggi. Meskipun di sana dibanding di Indonesia jauh tinggi Indonesia. Karena di sana paling maksimum sekarang lagi tingginya paling 1.000 per hari. Kita udah 4.000 atau 5.000-an per hari. Kemudian terjangkau tentu karena negara-negara miskin kan uangnya terbatas ya. Jadi jangan sampai vaksin itu kemudian memberatkan sehingga kemudian dia makin miskin karena harus memvaksinisasi warganya. Baik, kemudian vaksinasi itu harus simple ya, aplikasinya harus simple. Jangan sampai kemudian vaksin misalkan
dari duren, durian misalkan, vaksin dari buah durian. Nah, kemudian buah durian tahu sendiri kalau dibawa ke bandara bisa dicegat ya, dilarang ya, aromanya luar biasa ya kan. Nah, itu tidak simpel ya dalam aplikasinya. Maka kemudian bisa dipilih dari pisang yang mudah dan tidak berdampak ya. Maksudnya tidak menyebabkan seperti tadi durian ya. Kemudian yang penting lagi dia tidak mengkontaminasi lingkungan ya. Jadi vaksin itu tidak sampai membuat pencemaran terhadap lingkungan. Isu lingkungan ini menjadi isu yang sangat seksi, menarik ya. Jadi teman-teman di pertanian ini isu lingkungan ini menjadi sesuatu yang kalau teman-teman kemudian membuat paper ya ataupun membuat rencana-rencana yang kemudian masukkan aja isu lingkungan, biasanya menjadi salah satu yang diprioritaskan karena memang masyarakat atau dunia ini terutama di SDG yang Sustainable Development Goal itu sudah masuk kepada bagaimana upaya mencegah terjadinya cemaran terhadap lingkungan ya. Oke, kemudian dia harus bisa menimbulkan respon kekebalan tubuh baik seluler maupun humoral. Jadi seluler itu kekebalan tubuh yang di pasukan-pasukannya ini sederhananya dalam tubuh dia terdiri atas sel, termasuk ada sel limfosit yang kemudian menghasilkan antibodi ya. Ada humoral itu sebenarnya humoral itu misalkan yang cairan yang ada di cairan ya, ada cairan tubuh. Jadi pemberian vaksin harus kemudian membuat orang yang divaksinasi itu menjadi kebal selamanya sampai dia lama. Jangan sampai kemudian vaksinasi saat ini 10 tahun yang akan datang ketika virus sama menyerang dia masih kena. Ya percuma ya. Atau paling tidak mungkin ya jadinya buang-buang ya. Nah, jadi harus kemudian dikembangkan sampai long lasting ya. Oke, kemudian dia sifatnya non toksik tentu ya. Jangan sampai beracun atau memiliki sifat patogen terhadap orang yang akan divaksinasi. Dan terpenting lagi efeknya itu levelnya sangat rendah. Jadi jangan sampai dia berefek negatif. Nah, kemudian jangan sampai dia menyebabkan ada respon imun. Kan ada ya orang yang sistem imunnya itu betul-betul sensitif sekali. Jadi ketika diberikan vaksin, jangankan vaksin ya, apa bahan asing saja dia sudah merespon kekebalan tubuhnya sehingga menganggap benda asing sehingga dia kemudian ada alergi dan seterusnya itu kita harus hindari. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sampai kepada bagaimana kita membuat edible vaksin, Mbak. Kalau dari gambar ini, teman-teman sudah paham semua lah ya, gampang sekali. Modelnya gampang sekali. Teoritisnya mudah sekali. Bagaimana kemudian kita cari tahu sebenarnya yang pertama adalah sumbernya apa. Ya, vaksin itu kita amati yang akan kita buat apa. Misalkan tadi virus COVID-19. COVID-19 itu yang orang buat yang ketika yang dimanfaatkan adalah subunitnya protein itu biasanya protein permukaan. Kenapa protein permukaan? Karena protein permukaan virus itu yang pertama kali nempel di sel tubuh. Nah, kemudian protein permukaan yang nempel itu kita cari gennya. Gennya apa? Ketika kita tahu gennya apa, kita isolasi gennya, lalu kita kemudian perbanyak dengan PCR, lalu kemudian kita sisipkan ke vektor, ya kan? Vektor plasmid misalkan, lalu kemudian kita masukkan ke bakteri, lalu kita perbanyak di situ vektornya, diduplikasi di bakteri itu, di copy banyak, sampai pada akhirnya kemudian vektornya itu kita masukkan ke agrobakterium, lalu agrobakteriumnya kita inkubasi bersama apa? Bersama dengan jaringan tanaman yang akan kita buat sebagai sumber vaksin. Misalkan taruhlah daun, misalkan di sini adalah kentang. Nah, daun kentang kemudian taruh di sini adalah media kultur jaringan, misalkan di sini multisigeskop misalkan atau apapun ya. Nah, di sini ada jaringan kentang.
Kemudian di sini tambah suspensi bakterinya. Tadi suspensi bakteri Agrobacterium ya, yang sudah mengandung plasmid yang di situ ada gen dari virusnya ya, dari permukaan virusnya. Nah, harapannya nanti apa? Karena Agrobacterium sudah masuk ke sini, Agrobacterium kan teman-teman ingat ya, kalau pada tanaman yang terluka, ya kan, dia akan menghasilkan zat kimia tertentu yang kemudian menyebabkan Agrobacterium nempel di situ, lalu Agrobacterium mentransfer tDNA-nya. Nah, tDNA-nya kemudian ditransfer dan dia akan bergabung ke mana? Ke dalam genom dari jaringan tanaman itu. Lalu kemudian jaringan tanaman itu kita rangsang untuk menghasilkan atau membuat menjadi kalus. Ya, di sini kalus jadi seperti gerumpul-gerumpul gitu ya. Lalu kemudian kalus kita rangsang kemudian menjadi tumbuh ya, ada akar, ada tunas, dan kemudian kalau sudah prospek, kemudian diaklimatisasi, lalu ketika sudah bagus aklimatisasi, lalu kemudian bisa kita tanam di lahan. Itu sekilas tentang bagaimana kita membuat vaksin edible ya. Ketika kemudian tanaman itu sudah tumbuh dan sini kentangnya sudah besar, ini bisa kita panen. Nah, edible vaksin pada intinya adalah tentu bukan adalah kita harus belajar ketika kita belajar edible vaksin, kita harus belajar apa? Teknologi DNA rekombinan. Ya, kita paham sekali ya teknologi DNA rekombinan itu apa? Teknologi yang kemudian menyambungkan antara satu gen dengan gen lain, merekombinasikan antara gen asing, misalkan gen dari protein virus, kemudian disambungkan plasmid, sambungkan. Lalu kemudian dapatlah molekul rekombinan, kemudian ditransfer kemana? Ke tanaman, jaringan tanaman. Bisa pakai apa? Bisa pakai gene gun yang secara langsung, bisa pakai elektroporasi dengan kejut listrik, atau pakai Agrobacterium tumefaciens. Lalu kemudian kultur jaringan ini prosesnya setelah ini, lalu kemudian dihasilkan dari kultur jaringan adalah tanaman transgenik. Ya, tinggal kemudian dibudidayakan secara luas, bisa dipanen buahnya atau sayurnya, lalu kita konsumsi. Nah, harapannya nanti imunisasi diberikan secara oral tanpa perlu dimasak, lalu kemudian akan terbentuk manusia yang tervaksinasi sehat. Ya. Nah, ini juga sama ya, pada prinsipnya sama seperti gambar tadi, ini dari Life Science tahun 2020 tadi, bahwa kemudian yang penting adalah bagaimana kita menyambungkan dengan teknik DNA rekombinan antara vektor plasmid dengan apa? Dengan gen interest, gen yang berasal dari virus. Gen virus ini gen yang mana Pak? Ya tadi bisa permukaan virus yang berinteraksi dengan pertama kali dengan misalkan dengan sel inang. Nah, kemudian setelah bisa nyambung di sini diligasikan, bahwa kemudian ditransferkan kemana? Ke Agrobacterium. Disitulah kemudian dimasukkan, diinkubasi di apa? Di tanaman, di jaringan tanaman. Ini dengan kultur jaringan. Jadi teknologi ini itu menggabungkan banyak teknologi ya. Dari mulai teknologi DNA rekombinan, teknologi transformasi genetik, teknologi kultur jaringan. Jadi teman-teman harus bisa memadukan informasi-informasi itu secara lengkap, kemudian bisa menyajikan, lalu kemudian bisa memahami secara utuh. Nah, harapannya apa nanti ini setelah dikembangkan bisa untuk diberikan makan pertama tentu pada tikus dulu, ya secara oral misalkan, kemudian organisme yang lebih tinggi, baru kemudian uji klinis pada manusia terbatas, lalu kemudian tahap 2 dan seterusnya sampai kemudian vaksin itu bisa dikomersialkan. Jadi konsepnya yang dikembangkan Artsen tahun 90 ini sederhana sebenarnya, tapi pada prakteknya perlu teknologi yang canggih dan orang-orang yang memang kemudian interestnya tinggi di bidang ini. Jadi bagaimana kita mengintroduksi gen yang kita inginkan di tanaman, ditransformasikan, transformasi bisa secara langsung atau tidak langsung, kemudian disitulah tanaman kita rangsang untuk mengekspresikan gen tersebut, menghasilkan protein vaksin, lalu dihasilkannya tanaman transgenik yang menghasilkan vaksin itu.
lalu kemudian tinggal dimakan secara oral atau dikonsumsi orang yang akan divaksinasi. Nah, dua cara pendekatannya bisa seluruh bagian dari target misalkan virus, misalkan RNA virus bisa dimasukkan semua, atau hanya bagian tertentu. Kalau saya lebih senang bagian tertentu saja karena lebih simpel. Biasanya lebih pendek. Jadi sekuennya lebih pendek, urutan DNA-nya atau urutan RNA virusnya kan kalau hanya targetkan misalkan bagian permukaan virus saja, maka dia akan lebih pendek. Nah, disitulah kemudian mudah menyisipkannya pada plasmid dibanding kita gunakan keseluruhan dari genom dari virusnya tersebut langsung kita masukkan. Ini misalnya lebih menyulitkan. Baik, ini beberapa tanaman yang dijadikan sumber edible vaksin dengan keuntungan dan kerugiannya. Saya contohkan misalkan kentang. Kentang punya keunggulan karena dia mudah sekali ditransformasikan secara genetik, dia mudah diperbanyak secara luas, penyimpanannya tidak perlu dengan suhu dingin. Tapi kelemahannya, adakah kita mau makan kentang mentah? Kan tidak. Biasanya harus dimasak. Nah, kalau dimasak itu agak ada kemungkinan adanya denaturasi atau kerusakan protein sebagai vaksinnya, ya kan? Nah, kemudian untuk yang kedua, pisang. Keunggulannya jauh lebih banyak. Tidak perlu dimasak, proteinnya tidak rusak saat buah matang, murah lagi kan? Kemudian mudah ditumbuhkan di negara-negara berkembang ataupun negara miskin karena pisang ini mudah sekali tumbuhnya. Tapi kelemahannya sampai kemudian kita menghasilkan buah, pisang kan cukup lama ya. Tidak seperti sayuran yang cepat 1 bulan dia bisa dipanen. Kalau pisang kan agak lama ya. Nah, kemudian ketika dia sudah matang, ketika kita biarkan dan kita kemudian misalkan sampai pisang itu busuk, terlalu matang misalkan, itu proteinnya juga akan rusak di dalamnya ya. Jadi itu kelemahannya. Ada juga padi. Padi umumnya digunakan karena punya keunggulan karena manusia ya kita sudah biasa konsumsi nasi ya kan, termasuk bayi kita. Bayi tentu bukan bayi 6 bulan ya, kalau biasanya 6 bulan kan masih MPASI, masih apa namanya masih air susu ibu, kemudian baru MPASI-nya dilanjutkan, biasanya bukan nasi dulu ya. Baik, kemudian ekspresinya tinggi. Jadi ketika ditaruh di padi, disisihkan di padi, biasanya mudah sekali terekspresikan menjadi protein target vaksin tersebut. Tapi kelemahannya padi juga tumbuhnya lambat. Paling tidak kita panen padi itu mungkin 10 harian ya. Juga perlu penyelesaian tumbuhnya. Kalau misalkan ternyata yang banyak terkena wabah penyakit di daerah Afrika Selatan dengan suhu yang terlalu tinggi, yang tinggi banget gitu ya, di sana suhu lingkungan tinggi, bagaimana budidaya padi di sana? Ya kan, suatu pertanyaan kan. Biasanya padi kan kalau suhunya tinggi itu kan ada batasan, itu saat mulai perubahan dari variasi itu yang kemudian bisa menyebabkan suhu sangat krusial, jadi tidak sangat kemudian perlu diperhatikan kondisi lingkungan untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Oke, vaksin yang kemudian dikembangkan sebagai vaksin yang bisa dimakan itu punya beragam keunggulan, tapi yang pertama tidak injeksi. Kita tidak butuh namanya siring atau needle atau jarum suntik lah ya, itu tidak perlu. Nah, kemudian kan biayanya tentu jauh lebih rendah, lebih ekonomis dibanding vaksin konvensional. Nah, dia harus pakai pabrik dan seterusnya. Nah, kemudian kan tidak butuh kemudian kita pisahkan, murnikan, nanti tidak perlu lah murnikan vaksin, sehingga buahnya makan aja tanpa kemudian kita harus ketika buahnya dipanen kita ambil protein vaksin, tidak harus ya. Jadi tidak boleh diseparasi, tidak boleh digunakan, dan dia mampu mengaktifkan kekebalan secara umum, mampu ya mukosa atau sistem mukosa kekebalan yang menimbulkan penularan. Kemudian kalau sistem itu memang misalkan kan memanfaatkan dengan berbasis misalkan kan sel limfosit atau antibodi dengan semacam hasilnya pertanian, kita harus paham juga ini minimal ya
kemudian dia ekonomis dalam hal produksi dan transportasinya, distribusinya tentu ya, sangat-sangat dan keunggulan lainnya adalah stabil pada suhu yang tinggi, jadi tidak perlu penggunaan diesel. Tapi ada kelemahannya juga, kelemahannya macam-macam. Jadi ada orang-orang yang kemudian punya respon imun yang toleran, jadi terhadap penggunaan vaksin seperti data protein yang kecil. Jadi mungkin dampaknya tidak akan menghasilkan respon imun karena dia sudah toleran. Ada beberapa orang yang spesial yang toleransi itu. Nah, yang menarik adalah bahwa konsistensi dosis menjadi hal yang kemudian masih pertanyaan. Jadi kalau dosis dari buah ke buah, dari tanaman ke tanaman belum tentu sama. Misalkan teman-teman perhatikan, dalam satu buah, satu pohon pisang, satu tandang pisang, apakah semua buah sama ukurannya, beratnya sama? Kalau misalkan ternyata satu yang 100 gram, yang satu 200 gram, atau yang 150 gram, beratnya beda-beda. Bagaimana kemudian konsumsinya? Apakah cukup misalkan satu orang ini atau semuanya satu pisang aja cukup? Ternyata berat pisangnya beda-beda. Nah, maka dosisnya ini akan menunjukkan konsistensinya akan turun. Kemudian stabilitas vaksin di dalam buahnya itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Apakah kemudian selama pengembangan dia akan rusak dan seterusnya ya. Kemudian sekali lagi dosisnya ketika diaplikasikan sangat perlu variasi. Harus dibuat variasi karena tergantung ukuran buahnya dan seterusnya ya. Dan untuk seleksinya, seleksi tanaman transgenik yang kemudian optimum menghasilkan misalkan vaksin menjadi kesulitan tersendiri. Jadi ketika vaksin misalkan tanaman sudah ditumbuhkan, maka mungkin kita akan memilih tanaman ini yang mana yang kita produksi, kita akan produksi vaksin tersebut kan kita harus melalui proses seleksi sehingga kemudian vaksin yang didapat betul-betul berkualitas dan seterusnya. Dan terakhir ini yang jelas tidak cocok untuk bayi itu ya usia yang belum makan ya. Kalau masih umumnya kan orang kalau vaksinasi misalkan hepatitis D biasanya 0 tahun ya kan beberapa bulan, nah itu kan sudah bisa divaksinasi. Kalau dengan edible vaksin apakah bisa? Tidak bisa. Karena umumnya MPAS itu baru ketika 6 bulan ya. Jadi makanan diberikan selama 6 bulan. Kecuali zaman dulu ya, pada zaman dulu orang zaman dulu itu ngasih anaknya itu pisang bayi yang baru lahir itu sudah dikasih pisang. Padahal itu ternyata saya sampaikan